Jam 11 malam, kamu rebahan sambil scroll HP. Tanpa sadar, kamu menambahkan alat dapur random ke keranjang marketplace, padahal benda serupa sudah lama berdebu di laci rumah. Kamu tahu, barang itu tidak penting, tapi diskon besar dan warna estetik, serta tulisan tersisa 2 stok membuat keputusan terasa mendesak. Seolah hidupmu berubah jika tidak segera membeli. 3 hari kemudian, paket datang. Kamu membukanya dengan ekspresi datar, lalu menyimpannya di laci. Saat itu muncul pertanyaan sederhana. Kenapa aku membeli barang yang tidak kubutuhkan? Jika cerita ini terasa familiar, tenang, ini bukan masalah disiplin pribadi. Otak manusia memang dirancang untuk bertahan hidup di alam liar, bukan menghadapi algoritma belanja modern. Hari ini kita akan membahas alasan psikologis kenapa masyarakat Indonesia sering membeli barang tidak perlu, bagaimana sistem dirancang melawan kita, dan strategi praktis untuk mengatasinya. Mari mulai dengan studi kasus nyata. Bayangkan Joko, karyawan swasta di Jakarta dengan gaji 7 juta rupiah, tabungan minim, tetapi pengeluaran impulsif mencapai 1 juta rupiah setiap bulan. Joko bisa mengingat barang yang dibeli seperti skincare viral, pakaian flash sale, dan peralatan dapur lucu, namun ia tidak bisa menjelaskan alasan rasional di balik setiap pembelian. Kunci memahami perilaku ini ada pada dopamin. Selama bertahun-tahun, kita percaya dopamin adalah hormon kebahagiaan. Padahal sebenarnya dopamin adalah hormon keinginan atau wanting. Artinya, otak kita merasa high saat mengantisipasi sesuatu, bukan ketika memilikinya. Sensasi seru terjadi saat melihat produk, membaca review, atau menunggu paket datang. Penelitian neuroscience menunjukkan lonjakan dopamin muncul sebelum hadiah diterima. Jadi rasa senang utama terjadi saat proses menunggu, bukan ketika produk benar-benar digunakan. Inilah alasan kamu bisa berjam-jam menelusuri marketplace dengan perasaan menyenangkan, lalu kecewa ketika barang tiba karena ekspektasi imajinasi tidak sesuai realitas penggunaan sehari-hari. Peneliti juga menemukan sistem wanting dan liking di otak berbeda. Kamu bisa sangat ingin sesuatu, membeli, lalu tidak merasakan kepuasan apapun setelah memilikinya. Marketplace memahami hal ini. Foto produk selalu menampilkan gaya hidup ideal, bukan fungsi barang. Mereka menjual versi dirimu yang lebih sukses, rapi, dan produktif melalui produk. Kamu membeli coffee maker bukan karena butuh kopi lebih baik, tetapi karena ingin menjadi versi diri yang bangun pagi, produktif, dan memiliki rutinitas hidup sempurna. Selain dopamin, ada faktor lain. Rasa sakit saat membayar. Otak manusia merespons pengeluaran uang seperti rasa sakit fisik, sehingga kita cenderung menghindari pengalaman pembayaran langsung. Teknologi pembayaran digital di Indonesia seperti e-wallet, paylater, dan kartu kredit mengurangi rasa sakit tersebut, membuat proses membeli terasa ringan dan tidak terasa seperti kehilangan uang. Studi global menunjukkan orang membelanjakan lebih banyak saat menggunakan pembayaran non-tunai. Fenomena ini juga terlihat pada pengguna dompet digital di Indonesia yang cenderung impulsif. Strategi harga juga memainkan peran penting. Harga Rp99.000 terasa lebih murah daripada Rp100.000 karena otak fokus pada digit kiri, meski selisih sebenarnya sangat kecil. Kata gratis memiliki kekuatan luar biasa. Promo gratis ongkir membuat orang menambahkan barang tidak perlu demi mencapai minimum belanja, meskipun total pengeluaran justru meningkat. Scarcity marketing adalah trik paling efektif. Tulisan stok terbatas atau 10 orang sedang melihat produk ini memicu fear of missing out, sehingga keputusan rasional berubah menjadi emosional. Supermarket Indonesia menempatkan produk kebutuhan pokok di bagian belakang agar konsumen melewati berbagai barang-barang impulsif sebelum mencapai tujuan utama belanja mereka. Era baru konsumsi bukan lagi di toko fisik, tetapi di layar ponsel. Scroll media sosial kini menjadi jalur tercepat dari hiburan menuju transaksi tanpa rencana. Banyak pengguna Indonesia membeli barang yang muncul di feed, bukan karena mencari kebutuhan. Algoritma dirancang memprediksi keinginan sebelum kita menyadarinya sendiri. Influencer marketing memperkuat efek tersebut. Rekomendasi terasa personal dan terpercaya, meskipun sebenarnya merupakan strategi pemasaran yang sangat terstruktur dan berbasis data perilaku pengguna.
Masalah lain adalah langganan digital. Banyak orang Indonesia membayar layanan streaming, aplikasi premium, atau membership yang jarang digunakan, namun tetap aktif karena pembayaran otomatis. Riset menunjukkan konsumen sering meremehkan total pengeluaran langganan. Akumulasi kecil bulanan berubah menjadi angka besar tahunan yang jarang disadari secara penuh. Sekarang bayangkan jika pengeluaran impulsif Rp50.000 per hari diinvestasikan selama 30 tahun. Nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah, cukup untuk dana pensiun atau membeli rumah. Artinya, masalah bukan kopi atau makanan delivery, tetapi akumulasi kebiasaan kecil yang secara perlahan menggerogoti potensi kekayaan jangka panjang seseorang. Layanan Pay Later memperparah situasi. Pembayaran cicilan kecil membuat otak gagal melihat total harga sebenarnya, sehingga belanja terasa ringan meskipun hutang meningkat. Banyak generasi muda Indonesia kini mencicil barang murah seperti aksesoris atau pakaian, menormalisasi hutang kecil sebagai bagian gaya hidup sehari-hari tanpa menyadari risiko finansial. Namun penting dipahami, ini bukan kegagalan pribadi. Sistem konsumsi modern memang dirancang untuk memaksimalkan transaksi, bukan kepuasan atau kesejahteraan finansial konsumen. Statistik menunjukkan sebagian besar pembeli online pernah menyesali pembelian impulsif. Artinya, rasa bersalah setelah belanja bukan pengalaman unik, tetapi fenomena massal. Strategi pertama mengatasi impulsif buying adalah aturan 24 jam. Tambahkan produk ke keranjang, lalu tunggu sehari sebelum check out agar emosi mereda dan logika kembali aktif. Strategi kedua adalah mengubah perspektif harga menjadi waktu hidup. Jika kamu dibayar Rp25.000 per jam, barang Rp100.000 berarti 4 jam hidupmu ditukar dengan produk tersebut. Strategi ketiga adalah desain lingkungan. Hapus aplikasi belanja atau media sosial yang memicu impulsif, sehingga proses membeli kembali memiliki hambatan yang memberi waktu berpikir. Menggunakan uang tunai untuk pengeluaran hiburan juga efektif karena meningkatkan kesadaran terhadap uang yang keluar. Berbeda dengan pembayaran digital yang terasa abstrak. Strategi berikutnya adalah membuat rekening guilt-free spending. Alokasikan anggaran kecil bulanan untuk belanja impulsif, sehingga tetap menikmati konsumsi tanpa merusak stabilitas finansial. Tujuan utama bukan berhenti belanja sepenuhnya, tetapi memastikan pengeluaran selaras dengan nilai hidup, seperti pengalaman, kesehatan, pendidikan, atau kenyamanan jangka panjang. Budaya konsumsi modern sering membuat kita merasa tertinggal, sehingga membeli barang menjadi cara mengejar standar sosial yang sebenarnya hanya ilusi highlight media sosial. Gerakan underconsumption dan no buy challenge mulai populer di Indonesia, menunjukkan kesadaran baru bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari akumulasi barang material. Fenomena hedonic treadmill menjelaskan mengapa kepuasan dari barang cepat memudar. Setelah terbiasa, kita kembali mencari stimulus baru, menciptakan siklus konsumsi tanpa akhir. Kesadaran adalah pertahanan pertama. Saat memahami trik psikologis pemasaran, kamu lebih mampu mengenali manipulasi emosional sebelum mengambil keputusan finansial. Joko dari studi kasus sebelumnya mencoba aturan 24 jam dan menghapus aplikasi belanja. Dalam 1 bulan, pengeluaran impulsifnya turun drastis tanpa merasa hidupnya berkurang. Pelajaran terbesar adalah setiap rupiah mewakili energi hidup. Uang bukan sekadar angka, tetapi waktu, tenaga, dan kesempatan yang kamu tukarkan untuk sesuatu. Jadi lain kali kamu melihat diskon tengah malam dengan countdown timer, menekan keputusanmu, ingat satu hal, barang itu bukan mengubah hidupmu, tetapi keputusan finansialmu yang melakukannya. Mari masuk studi kasus kedua. Kali ini Joko sebagai driver ojek online di Surabaya, berpenghasilan fluktuatif sekitar 4 juta rupiah per bulan, tetapi memiliki cicilan Pay Later aktif untuk belanja kecil. Joko tidak membeli barang mahal. Ia mencicil headset, sepatu diskon, casing HP, dan hoodie viral. Total cicilan kecil itu mencapai hampir 1 juta rupiah tanpa terasa. Saat ditanya alasan membeli, Joko menjawab sederhana. Promo sayang dilewatkan. Diskon membuat keputusan terasa logis. Padahal pembelian terjadi saat kondisi emosional atau
lelah bekerja. Kasus Joko kali ini menunjukkan bahaya mikrohutang konsumtif. Barang murah yang dicicil menciptakan beban mental dan finansial lebih berat dibanding satu pembelian besar yang terencana. Studi kasus ketiga datang dari mahasiswa di Bandung. Ia aktif media sosial dan sering membeli produk skincare yang sedang viral karena fear of missing out terhadap tren kecantikan. Mahasiswa ini memiliki lebih dari 20 produk skincare yang jarang habis digunakan. Banyak pembelian terjadi setelah melihat review influencer yang menampilkan transformasi dramatis dalam waktu singkat. Setelah beberapa bulan, mahasiswa ini menyadari sebagian produk tidak cocok, namun uang sudah terlanjur keluar, dan rasa bersalah muncul setiap melihat produk menumpuk di meja kamar. Ketiga, studi kasus ini menggambarkan pola sama. Keputusan impulsif terjadi saat kondisi lelah, bosan, atau mencari pelarian emosional, bukan saat kebutuhan rasional muncul. Faktor psikologis penting lain adalah emotional spending. Banyak orang menggunakan belanja sebagai coping mechanism untuk stres kerja, kesepian, atau perasaan tidak puas terhadap kehidupan. Marketplace menyediakan pelarian instan, proses di mana checkout cepat memberi sensasi kontrol dan kepuasan sementara, sehingga belanja menjadi bentuk self-reward yang sulit dihentikan. Namun, efeknya sementara. Setelah sensasi dopamin hilang, muncul perasaan kosong atau penyesalan, menciptakan siklus belanja berulang untuk mengejar sensasi yang sama. Dari perspektif ekonomi rumah tangga Indonesia, kebocoran kecil bulanan sering menjadi penyebab utama kesulitan menabung. Bukan gaji rendah semata, seperti yang banyak diasumsikan. Kesadaran finansial tidak berarti hidup pelit. Intinya adalah intentional spending, yaitu pengeluaran yang benar-benar memberi nilai jangka panjang, kebahagiaan nyata, atau mendukung tujuan hidup. Bayangkan, jika kamu mengalihkan sebagian pengeluaran impulsif menjadi investasi sederhana. Dalam 10 tahun, mereka bisa membangun dana darurat atau modal usaha kecil. Jadi, pesan utama video ini sederhana namun kuat. Sistem konsumsi tidak akan berubah, tetapi kesadaranmu bisa. Setiap keputusan belanja adalah keputusan tentang arah hidupmu sendiri.